Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat malam, Bapak Ibu. Untuk perkuliahan malam ini barangkali saya buat ini ya, meskipun belum ada yang join, saya lanjutkan untuk materinya. Saya share screen. Oke, baik. Mohon maaf, ternyata yang tadi ke log out. Bentar, saya try dulu. Assalamualaikum Bu Niken. Ya, Waalaikumsalam. Mungkin tadi eh, Maaf Bu Niken, tadi saya nunggu linknya. oh ya, linknya kan Scroll-scroll. masih sama dengan yang itu ya, kan di sana ya. Ya, ngapunten nggih Bu Niken. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Hmm, oke. Ya, untuk materinya barangkali tentang publikasi ya, kemarin saya janjikan kalau untuk yang proposal nanti bisa dengan pembimbingnya masing-masing. Kalau yang Bu Eva mungkin dengan saya, mungkin dengan yang apa Bapak Ibu dosen yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, mahasiswa yang lain bisa dengan pembimbingnya masing-masing. Kemudian barangkali kalau ini proposal saja masih proposal, kenapa bahasanya tentang publikasi, tentang penulisan begitu ya. Seperti yang kemarin saya bilang, apa namanya, salah satu referensi yang saya gunakan di sini pakai buku yang kemarin punya Prof. Yopi itu, kenapa kita harus menulis begitu ya? Apakah menulis dulu atau membaca dulu begitu? Jadi memang apa namanya, kalau orang mau berbicara itu apakah mendengar dulu atau berbicara dulu? Kemudian kalau di sini apakah menulis dulu atau membaca dulu? Kalau saya itu sesuatu hal yang sebenarnya itu apa ya namanya, kalau kita membaca dulu yang banyak kemudian mau menulis, saya rasa itu nanti akan apa, banyak waktu yang terbuang. Kemudian sehingga saya rasa Bapak Ibu bisa langsung mencoba menulis. Nah, apa namanya, apa yang ditulis begitu ya. Kemudian ini mau publikasi dulu atau penelitian dulu. Sedangkan kalau kita mau publikasi dulu belum ada yang diteliti, itu bagaimana begitu, sehingga kalau yang untuk di tesis ini barangkali Bapak Ibu kan kemarin dulu pernah saya sampaikan, barangkali di perkuliahan yang mata kuliah yang zaman dulu, mungkin kalau yang di kelas ini itu waktu mata kuliah pedagogi berbasis budaya ya dulu ya. Menulis itu memang harapannya sih bisa menulis kalau di artikel itu artikel yang hasil penelitian, dan bisa juga artikel yang bukan hasil penelitian ya, tapi kajian ilmiah dari teori-teori, tapi memang lebih susah saat penelitiannya itu adalah penelitian yang bukan dari hasil penelitian. Nah, kemudian untuk hasil penelitian itu sendiri, kalau untuk yang mungkin yang bukan hasil penelitian dulu, yang bukan hasil penelitian dulu itu bisa mengkaji referensi, tapi kalau bisa referensi yang dikaji itu lebih dari 100 artikel barangkali begitu. Tapi kalau yang hasil penelitian, untuk hasil penelitian itu bisa penelitiannya itu dengan berbagai metode penelitian, bisa juga yang bentuknya kualitatif. Nah, waktu di pedagogi berbasis budaya dulu penelitian-penelitian yang kualitatif. Kemudian barangkali Bapak Ibu sudah mengambil di mata kuliah yang lain, ada juga yang penelitian kuantitatif begitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih kalau mau menulis yang seperti itu? Kalau untuk yang mata kuliah apa namanya? Kalau untuk yang publikasinya itu untuk bentuknya itu yang penelitian. Nah, kan ini baru mau tesis begitu ya Bapak Ibu, baru mau tesis. Kenapa sudah diminta juga untuk publikasinya? Jadi memang sebenarnya untuk di tesis ini kan
ke depan harapannya kan juga dipublikasikan, tapi pas di awal, pas membuat latar belakang, saya rasa Bapak Ibu sebenarnya melakukan semacam mini riset, jadi penelitian kecil, barangkali sesuatu hal yang kualitatif, kecil yang masuk di pendahuluan, misalnya kalau penelitian pengembangan misalnya, di penelitian pengembangan itu pas di awal, tentu saja saat menulis latar belakang, Bapak Ibu kan membuat semacam mini riset, misalnya mau mengembangkan, kalau yang di Bu Eva kemarin itu mengembangkan apa pakai HOTS ya, higher order thinking skill, itu membuat student worksheet, jadi semacam LKS begitu, itu melengkapi di modul ajarnya untuk apa namanya pada menggunakan konteks gamelan kalau di Bu Eva kemarin. Nah, saat mau mengembangkan student worksheet tersebut, tentu Bu Eva harus melakukan apa namanya semacam studi awal tentang gamelan, tidak ujuk-ujuk membuat student worksheet. Nah, yang sudah dilakukan Bu Eva kemarin barangkali bisa menjadi di Bapak Ibu, di Bu Eva ini kemarin Bu Eva melakukan apa namanya tentang gamelannya itu seperti apa, bentuk-bentuknya itu seperti apa, bentuk-bentuk gamelan itu seperti apa. Kemudian membuat mungkin semacam wawancara dengan yang tahu tentang gamelan, kemudian melakukan analisis di materi-materi gamelan itu, bentuk-bentuknya itu bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran seperti apa, di pembelajaran di SD seperti apa. Kebetulan kemarin yang di Bu Eva itu pembelajarannya itu ke pembelajaran matematika, ada yang tidak hanya geometri saja, tentu saja ada berbagai macam. Nah, sebenarnya yang dilakukan Bu Eva itu merupakan mini riset yang dilakukan di awal untuk membuat ke pengembangan tadi. Jadi di awal begitu, yang di awal itu yang barangkali juga tidak hanya itu, tapi mau melihat dari sisi sebenarnya gamelan itu seperti apa sih? Sudah ada atau belum yang meneliti tentang gamelan? Kemudian gamelan itu adakah yang digunakan dalam pembelajaran matematika atau belum? Ataukah ada pembelajaran yang lain yang selain pakai gamelan itu yang menggunakan budaya dalam pembelajaran matematika? Nah, analisis yang semacam itu sebenarnya adalah sebuah mini riset tentang apa namanya pembelajaran ini apa namanya semacam penelitian kualitatif tentang pembelajaran menggunakan gamelan, tapi belum yang diterapkan di kelas begitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah artikel tersendiri. Nah, kemudian di bagian ini maka publikasinya tentang apa? Maka publikasinya nanti akan tentang penelitian kualitatif. Padahal tesisnya itu nanti penelitian pengembangan. Jadi untuk penelitiannya itu apa namanya kualitatifnya, kemudian nanti tesisnya itu ternyata pengembangan. Bagaimana untuk penelitian-penelitian yang lain? Mungkin tadi yang saya contohkan di Bu Eva kebetulan karena di Bu Eva bimbingan saya, jadi yang bisa saya ceritakan. Kalau yang di Bapak Ibu karena kebetulan belum upload, jadi saya nggak bisa untuk memberikan contoh. Saya berikan contoh di sini karena nggak belum, saya mau memberikan contohnya di mana begitu. Nah, itu mungkin salah satu contoh. Nah, kemudian barangkali ada Bapak Ibu yang malah, Bu, saya untuk tesisnya itu belum dapat judul, barangkali malah malah belum dapat judul. Nah, itu bagaimana? Saya cari judulnya dari mana ya, Bu? Apakah dengan saya membaca terus, kemudian dari membaca itu ternyata belum dapat judul yang pas begitu. Jadi sebenarnya saat apa namanya memang tadi membaca, ya bagus, memang banyak membaca, akhirnya Bapak Ibu bisa menulis. Tetapi saat Bapak Ibu itu membaca terus tapi nggak segera menulis, maka itu juga nggak ini ya, akan menjadi kurang bagus juga. Mungkin saya ini kan ya, saya bikin semacam coret-coretan begitu. Jadi oke. Jadi apakah mau membaca dulu atau menulis dulu gitu ya? Membaca di sini nih terus. Susah ya. Apa nggak mau ini? Oh, garisnya ini. Oke, sebentar.
Saya hapus dulu. Ini draw-nya itu draw apa? Oke. Ya tadi hanya garis saja ya. Nah, membaca atau menulis gitu. Kenapa nggak mau nih? Oke, pakai teks aja deh kalau gitu. Membaca dulu atau menulis dulu. Kalau saya taruh di sana mau nggak? Nggak mau ternyata. Oke. Ya, ternyata kalau di ini nggak nyaman nulisnya ya. Ya sudah, nggak usah pakai coret-coretan. Oke, membaca atau menulis dulu. Jadi kalau misalnya mau, itu kalau saya ya membaca, ya menulis. Jadi kalau tanpa membaca, kita bagaimana mau semacam mencari referensi. Tapi kalau tidak menulis, itu juga kita mau menulisnya menulis apa? Nah, kalau saya yang bisa saya berikan semacam apa ya, best practice gitu ya. Saat kita mau menulis, maka barangkali ide itu kadang hadirnya kan nggak kita sengaja, jadi Bapak Ibu, dan saya rasa Bapak Ibu ini kan yang di kelas ini hampir semua kayaknya, semua, malah semua, bukan hampir semua adalah sudah Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru yang mengajar di SD. Mungkin kalau untuk mahasiswa S1 saya tidak menyarankan hal seperti ini. Karena ini di Bapak Ibu guru yang saya rasa sudah ada mengajar di kelas, tentu saja di kelas itu ada banyak sekali masalah yang ada di kelas, sehingga Bapak Ibu bisa mencari solusi dari masalah-masalah yang ada di kelas tersebut. Misalnya tadi mungkin kalau di kelas itu ada masalah sekarang itu misalnya tentang, waduh, ini kok kayak mau apa yang kelas 5 misalnya, mau apa yang ANBK mungkin, atau mau apa gitu. Oh, ternyata ada masalah-masalah tertentu, misalnya kemampuan siswa dalam problem solvingnya misalnya, atau tentang apanya gitu. Itu yang susah di sana. Nah, barangkali dari ide-ide semacam itu atau mungkin pemecahan masalahnya. Jadi sudah ada beberapa asumsi yang Bapak Ibu rasa untuk bisa dicari. Nah, di situ bisa Bapak Ibu tuliskan idenya. Bu, lah idenya itu kan saya harus nulis yang banyak. Nah, disitulah. Jadi apapun, sesedikit apapun, itu tulislah. Karena sesuatu yang masih ada di bayangan. Jadi kadang kalau ngobrol gini ya, mungkin kita ngobrol. Sudah ada ide belum? Belum. Sudah jadi belum? Sudah. Di mana? Di pikiran saya. Nah, itu belum. Tesis yang bagus itu adalah yang selesai. Jadi nanti kalau Bapak Ibu itu nyari ide, banyak membaca tapi tidak dituliskan, itu nanti akhirnya yang terjadi adalah hasilnya itu ada di pikiran, bukan tertuang. Dan apakah itu di pikiran itu bisa diujikan? Tentu saja tidak. Tetapi jika itu bentuknya tulisan sudah tertuang, mau dibilang jeleknya kayak apa, tapi sudah ada wujudnya, tentu bisa diujikan. Walaupun nanti bisa jadi pas ujian ya semacam kayak dibantai gitu ya. Tapi sudah ada wujudnya. Tapi kalau belum ada wujudnya, apa yang mau diujikan? Jadi kalau saran dari saya, makanya tadi saya mungkin terkesan kalau di kelas kok kayak maksa banget harus 3 gitu ya. Dan ada yang urut bab 1, bab 2, bab 3. Jujur saya nggak begitu saya nggak begitu menyarankan untuk bab 1 selesai, lanjut bab 2 selesai, lanjut bab 3. Saya nggak menyarankan di situ. Kenapa? Jujur, menurut saya, hal yang paling susah itu adalah membuat bab 1. Coba Bapak Ibu menulis bab 1, mesti kalau ditayangkan, itu mesti agak bulet-bulet gitu. Kenapa? Karena belum ada konsep yang pas untuk yang ditulis di sana. Kalau paling susah, itu kalau menurut saya, paling susah itu justru membuat bab 1, terutama di latar belakang. Masalahnya apa? Nah, padahal sebenarnya kalau mencari masalah, ya masalahnya itu iya, tapi menuliskannya yang kadang kala itu menjadi hal yang justru rumit menuliskan di latar belakang. Sehingga kalau saya gini, sebenarnya masalah apa sih yang mau diteliti? Itu silahkan dituliskan. Tapi itu kan enggak seluruh di bab 1, itu barangkali baru di rumusan yang mau kita selesaikan. Rumusan masalahnya, karena sebenarnya ada banyak sekali masalah
yang mau diselesaikan. Nah, pertama mungkin bab 1 Bapak Ibu bisa menuliskan sebenarnya mau menyelesaikan masalah apa sih? Rumusan masalah silahkan diisi. Misalnya, kalau yang di Bu Eva tadi mau bikin apa tadi namanya? Yang gamelan tadi ya, si gamelan tadi dari sisi higher order thinking-nya ke pembelajaran matematika di SD. Nah, bagaimana sih mau merancang si LKPD-nya atau student worksheet-nya itu untuk ke pembelajarannya itu bagaimana ya yang itu memang sesuai teori atau valid, kemudian diterapkan di kelas itu mudah, siswanya nggak bingung, maksudnya siswa bisa mengikuti dengan baik dan efektif untuk meningkatkan sesuatu yang ingin ditingkatkan. Nah, berarti kan itu rumusannya di situ. Nah, setelah dari situ baru Bapak Ibu membaca kan gitu ya. Baca, cari referensinya, silahkan cari referensinya. Referensinya tentang apa? Mungkin tadi kalau yang di Bu Eva itu tentang higher order thinking, berarti carilah tentang higher order thinking. Tentu saat mencari itu dituliskannya di mana? Apakah di bab 1? Bukan. Di mana? Bab 2. Nah, kalau tadi Bapak Ibu terpancang bikin bab 1 dulu harus selesai dulu, maka nggak akan selesai-selesai. Jadi kemarin itu kenapa lama? Karena Bapak Ibu terpancang bab 1 dulu harus selesai gitu ya. Nah, makanya itu bab 1, bab 2 mau bab 3 itu nanti disilahkan. Kemudian di bab 2 tadi barangkali belum selesai bab 2 sudah memikirkan di bab 3-nya. Saya mau bikin yang seperti apa ya tadi ya, untuk menjawab rumusan masalah tadi. Maka seperti apa? Jadi bab 1, 2, 3 itu sesuatu hal yang harapannya itu bisa koheren, bisa urut, sehingga nanti silahkan untuk di sana itu Bapak Ibu bisa bolak-balik mungkin habis ngisi bab 1, ngisi bab 2, ngisi bab 3, balik lagi bab 1, bab 2 dan seterusnya begitu. Jadi nggak ada ininya ya, nggak ada apa semacam bab 1 dulu harus selesai, bab 2. Cuma memang kalau bab 1 itu harapannya sudah mendekati sempurna, kemudian bab 2 mendekati sempurna, kemudian bab 3 mendekati sempurna, boleh tidak? Boleh, cuma jujur aja itu kalau menurut saya bakal lebih lama. Jadi kalau misalnya dituntut untuk bab 1 selesai dulu, maka sebenarnya Bapak Ibu sudah membuat bab 2 dan bab 3. Hanya yang dibawa ke pembimbingnya baru bab 1 begitu. Jadi saat membuat bab 1 itu sebenarnya Bapak Ibu sudah sampai bab 3. Hanya yang dibawa ke pembimbingnya itu baru bab 1 begitu. Nah, itu kalau terkait proposalnya. Nah, kemudian kalau untuk terkait di publikasinya, kalau di publikasi malah justru saya tadi mungkin kalau belum penelitian untuk publikasi dan dituntut publikasi, salah satu yang bisa dilakukan tadi itu, meskipun tesisnya itu penelitian pengembangan, ternyata untuk publikasinya itu bisa dipecah. Jadi satu penelitian itu bisa dipecah jadi beberapa artikel. Nah, kalau yang di Bu Eva tadi, salah satu contohnya adalah meskipun tesisnya pengembangan, sekarang sedang mencoba bikin artikelnya itu kualitatif bentuknya begitu. Jadi apakah besok bisa ada lagi publikasi yang lain? Bisa. Tapi untuk yang di awal sudah bisa membuat artikel meskipun belum selesai penelitiannya. Nah, bagaimana jika besok penelitiannya sudah selesai baru membuat artikel? Boleh tidak? Boleh, tapi pas mau ujian jadi nunggu itu kan gitu ya. Nah, memang kalau membuat publikasi itu paling mudah kalau penelitiannya sudah selesai. Dan yang ditulis pertama, usul saya bukan di abstrak. Jadi kalau bikin artikel pertama bikin abstrak, pasti itu bakal lama sekali. Maka di mana yang pertama ditulis? Di bagian hasil penelitian. Jadi apapun, barangkali kalau bikin semacam mini riset, mungkin dulu pernah saya sampaikan, tuliskan dulu hasilnya. Di bagian hasil penelitian itu bisa dituliskan apapun idenya, tuliskan di sana. Kemudian baru setelah hasil kesimpulan, baru dari kesimpulan nanti ke metode, habis dari metode baru nanti dukungan teori dan ke introduction. Setelah itu baru abstrak, baru judul. Nah, setelah itu selesai semua, kalau mau dicek koherensinya baru dari judul ke belakang sampai belakang itu dicek kembali begitu. Nah, mungkin itu terkait penulisannya. Nah, sekarang, menulis itu bagaimana memulainya? Tadi yang saya bilang, kalau mau memulai menulis itu tadi kan apa namanya?
Memulainya dari mana? Nah, ini kalau di buku ini dikatakan ya sudah tulis aja. Apapun itu tulis aja. Idenya apapun itu tulis aja begitu. Jadi ya pertama ya tulis. Nah, kalau ini dikatakan bahwa apa namanya ya dipaksa menulis dikatakan sebuah keterampilan. Nah, keterampilan menyetir motor. Bagaimana untuk di sana apakah harus tahu fiturnya semua? Iya, mungkin tahu fiturnya tapi ya prakteknya. Jadi bareng antara praktek dengan teorinya itu bareng. Jadi apapun yang bisa ditulis, kemudian nanti bisa diperbaiki lagi. Jadi apapun yang ada di pikiran tulis. Mungkin hari ini nulis belum bisa ada ide untuk nulis, apapun bahkan mau curhat mau apa tulis. Tapi kalau untuk tesis kalau mau cepat selesai setiap hari dibuka filenya meskipun hanya sebentar. Dan bahkan kadang saat kita tidak ada mood, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan, buka. Kenapa? Karena saat membuka itu bahkan kadang kita kalau ini tips dari saya ya. Jadi kadang saya itu kalau menulis sesuatu, saya buka, saya nggak tahu mau ngapain, tapi saya buka. Nah, saat saya membuka itu bahkan saat saya hanya memperbaiki format atau saya mungkin melihat kalimatnya nggak pas, saya perbaiki. Sesuatu yang sangat sederhana dan tidak ada tambahan, itu menjadi sangat berharga saat ternyata kita butuh formatnya itu sesuai seperti itu, atau mungkin hanya kayaknya cuma ngapain gitu ya, tapi dibuka terus setiap hari. Ternyata itu meskipun rasanya itu mungkin kalau pas mood itu bisa dikerjakan, ternyata itu membantu kita saat kita butuh cepat sesuatu yang seharusnya itu kita lalui dan bikin lama sudah kita lalui semua begitu. Jadi setiap hari buka meskipun nanti kalau nggak ada ide ya minimal kita nulis chat atau curhat di situ diajak ngobrol berkasnya nggak apa-apa. Tapi buka minimal 5 menit buka nggak tahu kita mau ngapain dibuka aja kayak gitu. Sesibuk apapun buka aja meskipun cuma 5 menit nggak tahu mau ngapain gitu ya. Oke baik barangkali itu untuk tips memulainya. Nah, kalau untuk isu etika dan plagiarisme di sini tentu saja Bapak Ibu kalau untuk etika dan plagiarisme ini yang hati-hati adalah tadi makanya pertama tadi saat menulis nggak apa-apa belum memikirkan di sini justru idenya sendiri, intuisinya sendiri silakan. Nah, dengan membaca dari referensi lain baru ditambahkan itu untuk mengurangi plagiarisme. Kalau kita terlalu banyak membaca tapi enggak menulis, dan kita merasa nggak pede dengan tulisan kita, nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu akan copy paste. Nah, jeleknya di sini. Jeleknya adalah saat kita tidak membiarkan diri kita menulis apa yang ada di intuisi kita. Itu membaca kemudian dipastekan karena merasa tulisan orang lain itu bagus dan terlalu bagus dan kita nggak pede dengan tulisan kita, nanti akan terkena yang di sini nih Bapak Ibu. Karena merasa, ini tulisannya bagus, tempat saya nggak bagus gitu. Nah, kesulitannya adalah di sini. Jadi untuk saya nanti silakan Bapak Ibu menulis segala sesuatu intuisi Bapak Ibu sendiri dulu. Nanti selesai dari situ baru kita cari dukungan teorinya. Gitu. Nah, barangkali mungkin itu tips dan triknya ya Bapak Ibu. Untuk pertama, untuk yang besok saya berikan tips dan trik yang lain. Jadi yang di sini mungkin ke publikasi, baik publikasi maupun yang tesis, harapannya silahkan ditulis dan jangan lupa untuk menyimpannya. Barangkali kalau ada perubahan yang agak signifikan, diubah nama filenya. Bagaimana mengubah nama filenya? Silahkan Bu, lah nanti kalau saya tahu yang terbaru gimana? Mungkin ini semacam tips juga, silahkan disimpan dengan tanggal. Jadi bisa diurutkan, tanggal jangan ditaruh di belakang, tapi di paling depan. Misal, tahun, sekarang 2023. Berarti nama filenya 2023. Begitu, bentar. Saya bukakan nama filenya. Misal ya Bapak Ibu. Oke, saya share screen aja. Oke.
Oke, jadi misalnya nanti nama filenya, ini nanti kan di save as gitu ya, file save as gitu. Nah, save as kemana? Itu nanti nama filenya bisa misalnya ini tahun 2023 ya. Maka 2023, kemudian ini bulan berapa? Bulan November, maka 11, tanggal berapa sekarang? 11, kemudian nama filenya udah spasi aja, misalnya bab 1 atau misalnya tesis. Nah, ini disimpan di save as. Misalnya besok hari besok, itu mau nyimpan file lagi karena ada perubahan yang signifikan. Nanti 2023, bulan 11, 12, kemudian tesis misalnya. Nah, maka nanti di folder Bapak Ibu itu akan berurut. Yang paling baru itu akan paling bawah. Dan misalnya ada sesuatu kesalahan yang Bapak Ibu lakukan saat memperbaiki, mau melihat file sebelumnya, itu enggak terus hilang, ada di sana. Nah, tapi tidak harus setiap hari diganti nama filenya. Kalau tidak ada perubahan yang signifikan. Begitu. Jadi kalau ada perubahan yang signifikan, silahkan nama filenya itu nanti bisa di save as gitu. Karena kalau terlalu banyak save-nya, kemudian nanti juga bingung ya. Tadi yang save-nya tadi yang mana ternyata hanya berubah sedikit. Kalau hanya berubah sedikit, saya rasa nggak begitu signifikan, masih di file itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada misalnya yang dihapus, ada tambahan yang besar apa, gitu bisa di save as. Nah, itu salah satu tips dari saya sehingga nanti kalau misalnya ada sesuatu itu ada yang dihapus barangkali khususnya kalau ada yang dihapus ternyata masih kita butuhkan lagi, kita bisa mencari filenya di sana. Kemudian jangan lupa untuk menyimpannya tidak hanya di laptop Bapak Ibu, bisa disimpan di drive. Kenapa? Drive-nya bukan drive yang ini ya, barangkali bisa ke Google Drive-nya atau mungkin dikirim ada email khusus yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kan kita jaga-jaga ya, nggak tahu laptopnya itu misalnya ternyata rusak, jangan ya. Tapi kan kita nggak tahu ya, Kak. Ada pernah kejadian gitu. Dulu teman saya itu baru perjalanan gitu, jadi perjalanan kebetulan mudik, kuliahnya itu di Malang, pulang ke Jogja di kereta, amit-amit ya, hilang gitu laptopnya lah, belum disimpan ke tempat lain kan penelitiannya hilang di situ tesisnya. Nah, itu jangan sampai kejadian seperti itu. Sudah sedih laptopnya hilang, sedih juga filenya ikut hilang. Nah, itu kalau tidak disimpan di mungkin di email atau mungkin di Google Drive atau di apa begitu. Jadi nanti atau mungkin di OneDrive. Kalau di OneDrive kan misalnya Bapak Ibu pakai OneDrive itu bisa diakses di mana saja. Misalnya baru jalan-jalan gitu atau mungkin mudik pas Lebaran ternyata pas di Lebaran nggak bawa laptop. Tapi begitu Lebaran gitu kok tiba-tiba ada inget ada sesuatu. Tapi kalau harapannya sebelum Lebaran udah lulus ya. Ya, kok ternyata ada sesuatu dan nggak bawa laptop mau memperbaiki atau sesuatu kalau pakai OneDrive kan bisa diakses di OneDrive-nya itu meskipun nggak bawa laptop begitu. Oke, mungkin itu semacam saya di sini saya merasa mungkin materinya bukan materi ke penulisannya, tapi lebih ke tips dan trik karena saya rasa Bapak Ibu ada kesulitan untuk mengatur atau justru mengatur perasaan. Perasaan di Bapak Ibu untuk saya merasanya soalnya Bapak Ibu lebih lebih ini kayak galau, takut. Saya nggak tahu ini saya suudzon nggak. Takut untuk mengupload karena takut salah. Dan atau barangkali idenya itu sudah ada tapi di pikiran belum ditulis. Nah, kalau di situ itu masih ada di pikiran dan belum ditulis. Nah, susahnya adalah yang mau disampaikan apa, besok yang mau diseminarkan apa. Tapi kalau itu sudah ditulis sejelek apapun, kalau sudah ada berkasnya, ibaratnya tadi mau diujikan, mau ibaratnya dibantai sekalipun ada yang dibantai gitu ya. Tapi kalau nggak ada, apa yang mau dibahas kan nggak ada. Jadi apapun itu tidak usah takut untuk seminar proposal, misal besok berubah nggak masalah. Jadi seminar itu harapannya adalah tulisan kita itu, rancangan penelitian kita itu dibaca oleh orang lain, tidak hanya diri kita dan pembimbing kita, tapi orang lain bisa memberikan masukan. Kalau semakin banyak orang yang memberikan masukan, tentu saja akan banyak sekali mungkin semacam apa ya, ya insight atau mungkin pandangan yang lebih luas begitu. Meskipun kadang juga kalau temannya yang ngasih masukan nggak ada yang ngasih masukan biasanya kadang. Nah, tapi nanti bisa
buat belajar diri kita dan untuk teman-teman yang lain, sehingga nanti ke depannya harapannya bisa segera lulus dengan baik begitu. Itu saja sih, saya mungkin lebih ke motivasi tadi memang sengaja saya ini gabung nggak gabung ini. Ternyata tadi ada yang nggak tahu linknya masih sama ya, masih sama yang kemarin. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau disampaikan barangkali terkait progresnya. Kalau sebenarnya untuk pembimbingan memang dengan pembimbingnya, cuma saya memang sengaja di sana agak mempus Bapak Ibu. Kenapa? Karena biar tidak terlalu terlena. Kalau masalah kesibukan, saya rasa yang lain juga Bapak Ibu yang lain punya kesibukan masing-masing. Tapi eh, kalau kuliah itu memang ibaratnya memang hidupnya sedang tidak normal. Tidak ada orang ngambil kuliah hidupnya normal seperti nggak kuliah. Tapi tetap jaga kesehatan. Tadi saya pesankan bahwa minimal 5 menit silahkan dibuka berkasnya, meskipun nggak ngapa-ngapain, tapi ada progres yang bisa dilalui. Begitu. Oke, barangkali ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu? Oke, jadi setelah ini, seperti saya pesankan tadi, jangan terpanjang bikin bab 1 dulu sampai selesai, baru lanjut bab 2 sampai selesai, baru bab 3 sampai selesai. Mana-mana yang Bapak Ibu rasa itu lebih mudah untuk dikerjakan, dikerjakan. Jadi kalau di filenya barangkali bab 1, bab 2, bab 3 itu bisa mana-mana dulu yang ditulis. Meskipun misalnya ke pembimbingnya ada yang minta bab 1 dulu, maka boleh maju bab 1 dulu, tapi bukan berarti Bapak Ibu belum bikin bab 2 atau bab 3. Bisa jadi sudah. Seperti saya tadi, memang membuat bab 1 itu paling susah. Sehingga saat Bapak Ibu terpanjangnya bikin bab 1 dulu dan harus selesai dulu, Bapak Ibu kebingungan, ya karena itu. Karena bab 1 itu paling susah. Jadi nanti silahkan kalau Bapak Ibu mau ngisi yang bab 2 dulu sama bab 3 dulu, bab 1-nya masih dalam proses perbaikan, nggak masalah. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Niken. Oh ya. Untuk tip dan triknya yang diberikan untuk malam hari ini. Insya Allah apabila semoga nanti bisa kita laksanakan semoga sehingga proposal kita juga cepat selesai. Kemudian tadi dikatakan bab 1, 2, 3 itu tidak harus urut. Di dalam babnya pun boleh nggak urut ya Bu, misalkan bab 2 itu mau kerangka pikir dulu atau apa itu nggak masalah ya Bu. Insya Allah Kalau pembimbing nggak menuliskannya, masalah gitu ya. kalau menuliskannya harus urut Bapak. Maksudnya saat Pak Nadiem mau bimbingan, itu untuk urutannya urut, tapi mengisinya boleh nggak urut. Misal, misal di bagian Pak Nadiem misalnya pembelajaran apa atau kerangka pikir tetap kan urutannya di belakang, tapi diisi dulu nggak apa-apa, depannya belum ada isinya. Jadi kayak kan sudah ada misalnya bab 2 A tentang teori apa, B apa, C apa, D apa. Ternyata F itu kerangka berpikir. Nah, yang A, B, C, D tadi belum ada isinya, tapi sudah ngisi kerangka berpikir nggak apa-apa. Bagian mana-mana yang bisa diisi dulu, jadi Bapak Ibu bisa melihat apa namanya rumahnya, outline-nya itu apa saja, itu bisa ditulis. Kemudian mau diisi di bagian mana dulu, silahkan diisi. Ya gitu ya, artinya misalkan Ya. mau buat landasan teori itu mencari teori-teorinya itu kan harusnya depan, tapi besok saja cari yang penelitian yang relevan dulu gitu, nggak masalah gitu Nggak harusnya. masalah, nggak masalah Iya. Pak Nadi. Jadi bisa penelitian relevannya ditulis dulu, misalnya membaca masukin situ, masukkan. Nah kalau misalnya kita terpancang untuk teorinya dulu, terus kita menemukan, misal nih Pak Nadi membaca artikel, wah ini cocok di kajian teori, di penelitian relevan. Tapi saya harus isi yang atas dulu lah. Kalau di situ belum diisi, terus itu mau diisi kapan? Pas kita mau nulis itu dulu pernah, tapi di mana saya nyimpen filenya? Nah kan malah lebih membuang waktu ya. Jadi nanti di bagian mana-mana yang kira-kira bisa dimasukkan, masukkan. Bahkan saat mencari, membaca artikel atau referensi atau buku, bisa jadi malah sudah dapat bab 3-nya. Teori bab 3-nya. Loh, bab 1 sama 2 belum, saya nemukan bab 3. Ya udah, isi aja bab 3-nya dulu. Gitu. Jadi enggak terpanjang harus selesai bab 1 dulu baru bisa mengisi bab 2 dan bab 3. Dan itu nanti bahkan
saat belum ada ide cuma bikin rumahnya itu juga nanti ini ya menata untuk kan kalau bikin ke daftar isi barangkali daftar isi otomatis itu kan dibikin hiding-hiding itu. Kayaknya nggak penting gitu, tapi begitu Bapak Ibu ternyata nggak tahu mau ngapain, Bapak Ibu sudah melakukan itu, besok suatu saat butuh daftar isi kan tinggal insert itu, cepet sekali gitu. Jadi memang tidak ada yang membuang waktu, semua yang Bapak Ibu lakukan pas mungkin barangkali menunggu sesuatu. Jadi kadang, justru saya kalau hal-hal yang tidak pakai berpikir, kan bikin daftar isi atau outline itu bisa dibilang tidak pakai berpikir ya, yang penting ada tulisan. Itu justru kadang dilakukan, di sela-sela waktu yang kadang misalnya kalau, ibu-ibu kan kadang ada arisan emak-emak gitu ya, mungkin kita datang terlalu cepat gitu ya. Datang terlalu cepat, mau ngapain ya, belum pada datang gitu. Oh, masih ada waktu, oh ini pada mau datang 15 menit kemudian. Ternyata 15 menit tadi saat kita buka laptop gitu, bisa dapat apa gitu. Mereka datang kita tutup. Nah, itu nanti kayaknya cuma sebentar dan kita nggak ngapa-ngapain, daripada nggak ngapa-ngapain itu bisa bisa di sela-sela waktu yang justru di kadang waktu yang sangat mepet itu justru kadang kita bisa punya sesuatu daripada yang gini, saya mau selesaikan dulu semua pekerjaan saya, kemudian baru saya sentuh tesis. Nah, yang seperti itu nanti begitu selesai semua pekerjaannya, mau sentuh tesis, saya jamin Bapak Ibu sudah capek. Dan saat capek itu akhirnya kayaknya nonton film dulu deh gitu. Nah, itu kalau ini pengalaman pribadi sih. Kalau saya kalau mau segala sesuatu itu mau tak selesaiin dulu biar mengerjakan ininya tenang, itu biasanya malah enggak. Kenapa? Karena energinya sudah habis untuk yang lain. Tapi kalau kita menggunakan sela-sela waktu yang kayaknya itu, ya ini cuma untuk selingan. Jadi tesis ini jangan dibuat beban, buatlah semacam dianggap selingan yang lucu-lucuan aja gitu, tapi tetap dikerjakan begitu. Jadi kalau misalnya, waduh, mau makan gitu, kalau ada tempat makan atau di mana gitu, ada sela-sela waktu untuk nunggu makan itu bahkan cuma ngetik apa gitu sampai makanan datang itu, kadang sesuatu hal yang kayaknya cuma sederhana itu bisa jadi menjadi bermanfaat di saat kita memang butuh mengerjakan sesuatu hal yang cepat, begitu. Oke. Terima kasih Bu, semoga mohon doanya semoga nanti bisa melakukan trik ini meskipun tadi dikatakan 5 menit mungkin kalau nggak punya ide ya sekedar menata huruf kapital atau tidaknya membenahi itu dan lain sebagainya. Semoga nanti bisa konsisten Bu doanya, moga-moga Bu. Amin amin amin. Iya, karena memang kalau sudah, eee, kalau kenapa tadi saya bilang tips dari saya, karena memang, saya ada perkuliahan yang saya mulai dulu waktu S1 seperti apa, S2 seperti apa, dengan kondisi yang berbeda. Waktu S1 kan masih free ya, paling gangguannya adalah main gitu. Kebetulan waktu S2 saya pun sudah bekerja, jadi saya bukan yang S1 kemudian selesai S1 saya ngambil S2, enggak. Saya S1, lulus, saya kerja, ngumpulin duit, kemudian saya S2. Jadi saya bukan yang ngambil S2 itu dalam posisi, nggak ngapa-ngapain. Saya dalam posisi, bekerja dan saat itu kan, apa ya namanya, mungkin kalau Bapak Ibu kan di satu tempat karena sudah PNS ya, maksudnya sudah, apa namanya, sudah mapan di situ. Saya ngambil S2 itu saya, eee, double, saya kebetulan waktu ngambil S2 itu guru honorer di 2 tempat dan di universitas. Jadi mobilitas saya kemana-mana gitu, bawa motor dan kebetulan saat itu saya mengajar di SMP 4 Panda, kemudian saya ngambil juga ngajar di SMP Muhammadiyah 2 Melati, jauh ya. Kemudian saat itu saya juga sedang mengajar di UIN begitu. Jadi ada 3 tempat lokasi yang tentu saja membagi dengan waktu kuliah itu saya muter-muter banyak habis di jalan. Tapi bagaimana untuk membagi waktunya itu tadi adalah di sela-sela justru kadang di jam-jam yang mepet-mepet itu, justru di jam-jam mepet-mepet sesuatu itu disitulah kita bisa melakukan sesuatu begitu. Oke, Bu, terima kasih. Ini tadi juga suatu catatan yang bisa orang yang kuliah S2 utamanya itu adalah hidupnya tidak normal. Ya 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 Ya, memang, ya. nggak Karena ada yang ngambil. kadang-kadang kita kemarin berpikirnya kuliah S2 itu mestinya ya memang harus bebas tugas gitu, tapi ya kita nggak bisa ya
Akhirnya Ya, kadang-kadang ini Bu, banyak kendala yang menjadi apa ya rintangan kalau kita tidak ini Bu. Terima kasih. ya. Eh, saya ada sedikit cerita, tapi kalau cerita ini bukan waktu S2, ini saat saya S3. Justru saya bukan mau sombong, justru saat saya S3, teman-teman yang tidak sambil bekerja itu nggak tahu, mungkin karena bebas tugas, itu jadi kayak malah lepas, jadinya malah ini, kan kalau Bapak Ibu di sekolah nih, mau tidak mau habis ngajar di kelas kan ada administrasi, ada apa yang buka laptop kan. Tapi saat bebas itu godaannya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Saya lihat yang di waktu S3 kemarin begitu. Kalau saya lihat saya kemarin itu bahkan tidak hanya sambil bekerja, kebetulan kemarin pas bareng sama kayak kebetulan saya ditaruh di pas bagian pembukaan prodi baru begitu. Jadi malah justru waktunya itu kadang lembur sampai malam sampai malam begitu. Kapan mengerjakannya gitu? Kalau orang melihat itu nggak logis, tapi justru di tempat yang nggak logis itu saya saat itu bisa produktif. Bahkan saya tuh ngerasa gini, saat saya itu kemarin sibuk, saya bisa mengerjakan. Saat saya nggak sibuk, kenapa saya nggak ada yang saya kerjakan justru gitu. Itu ke diri saya. Jadi begitu saya lulus itu kebetulan begitu saya lulus pekerjaannya itu kok pas bareng agak berkurang. Tapi habis itu diminta menulis itu kok kayak, loh kok malah kinerja saya turun gitu, saya nggak tahu. Jadi kayaknya ini, apa ya namanya, mungkin di saat kita sibuk itu justru karena kita, ada di sela-sela yang kita kayaknya itu nggak ada waktu, tapi kita akhirnya sama-sama buka laptop, mungkin saat menunggu apa, kita menulis sesuatu, nah malah justru di situ. Itu memang, tantangannya adalah ya kita harus jaga kesehatan itu tadi sih. Ibu, terima kasih sekali karena Ya, sama-sama. kemarin Tapi mindset kita seperti itu. Wah, ini ya, harusnya itu standarnya itu kalau bebas tugas kan langsung. iya memang memang standarnya memang bebas tugas sih, tapi pengalaman kemarin berkata demikian dan, apa namanya, tapi saya juga tidak kondisi tiap orang kan beda-beda ya, Pak, ya. Kita tidak hanya masalah itu juga, kemudian barangkali kalau saya kemarin waktu S2 dan S3 pun beda, situasi di sekitar saya juga berbeda. Kalau yang di S3 kemarin kebetulan saya cukup, lumayan cepat, lebih cepat daripada waktu S2, padahal orang-orang itu biasanya paling lama S3-nya. Kenapa? Karena lingkungan di sekitar saya kebetulan mendukung, sistem, apa ya namanya, lingkungan ya termasuk keluarga, kemudian kondisi fisik itu juga mendukung ke sana. Dan mungkin, yang saya ceritakan tadi bisa jadi berbeda dengan Bapak Ibu kondisi tidak hanya fisik, tapi di sekitar Bapak Ibu misalnya di rumah ada yang protes, kan kita enggak ini ya. Jadi memang, lingkungan kita termasuk, apakah bisa diajak kerjasama, apakah ya itu juga ngaruh juga sih. Di sekolah bahkan mungkin sama-sama Bapak Ibu guru di sekolah, tapi di sekolahnya itu ada yang bisa mengerjakan ke tesisnya, ada yang enggak, itu kan juga tergantung dari situasi dan kondisi di sekolah tersebut. Nggak bisa disamaratakan. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Nardi. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa kalau ini tadi mungkin tips dan trik dan lebih banyak ke motivasi karena saya lihat kemarin tuh kok kayak ini kayaknya merasa kayak gitu itu. Jadi nanti silahkan tulis apapun itu, tulis tulis dan tulis, buka kalau misalnya belum ada yang ditulis minimal buka setiap hari bisa dibuka. Karena itu tadi tesis yang baik itu tesis yang selesai dan sejelek apapun tulisan kita, kalau ada tulisannya itu bisa kita majukan untuk ujikan, tapi sebagus apapun pemikiran kita, kalau enggak ditulis, itu enggak bisa diujikan, karena enggak ada bukti bahwa kita menulisnya bagus. Begitu ya Bapak Ibu? Baik, barangkali itu, eee, cuma motivasi aja sih ini tadi, silahkan nanti, Bapak Ibu lanjutkan, kemudian, untuk di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas terkait sebenarnya Bapak Ibu juga sudah tahu tentang ini tadi kan harapannya untuk introduction ya, menulis itu tadi, kemudian jadi nanti untuk introduction-nya barangkali, di publikasi atau mungkin di tesisnya itu nanti bisa dengan ya udah tulis aja dulu, kalau misalnya di situ belum, bisa Bapak Ibu di bab 2 kemudian bab 3. Nah, bagaimana mencari referensinya? Barangkali untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mencari referensi yang sesuai. Oke, baik. Untuk
malam ini barangkali saya cukupkan sekian dulu Bapak Ibu. Dan selamat membuka. Kalau yang tadi masih galau nggak tahu mau ngapain, silakan habis ini dibuka. Ada sisa waktu yang malam minggu bersama tesis itu nanti statusnya semua. Oke, baik Bapak Ibu, untuk pertemuan malam ini saya akhiri dulu. Banyak salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Nika. Ya, sama-sama Bapak Ibu.